Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hadis Adabul Mufrad. Tiga tema hadis tentang Adabul Mufrad, yaitu tentang orang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, dan tentang tema tukang fitnah, dan yang terakhir itu tentang tema orang yang banyak menghina. Oke teman-teman, kita masuk ke tema yang pertama, yaitu orang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci orang lain. Kita bacakan dulu bersama hadisnya ya teman-teman. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعنا. Artinya, Abdurrahman bin Syaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Furaik mengabarkan padaku dari Katsir bin Ziyad dari Salim Ibnu Abdullah berkata, saya tidak pernah mendengar Abdullah melaknat seorang sama sekali kecuali satu orang. Salim pernah berkata, Abdullah Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak patut bagi orang mukmin untuk menjadi seorang pelaknat atau tukang laknat. Nah, ada lagi hadisnya dalam tema ini. Hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Abu Bakar bin Ayyas anil Hasan bin Amr an Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid an abihi an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal mu'minu bit-ta'an wal 'inan wal fahish wal badhi'. Artinya, Ahmad bin Yunus menceritakan pada kami, Abu Bakar bin Ayyas menceritakan pada kami, dan Hasan bin Amr dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid dari bapaknya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seorang dinamakan seseorang yang mukmin, yaitu orang yang suka menuduh orang lain, suka melaknat orang lain, orang yang keji, dan orang yang tajam lidahnya. Dan yang terakhir dalam tema hadis ini ada satu hadis lagi. Hadatsana Khalid bin Mukhladin qala hadatsana Sulaiman bin Bilal an Ubaidillah ibn Salman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lidzil wajhain ay yakuna aminan. Ya, artinya Khalid bin Makhlad menceritakan pada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Salman dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak patut bagi orang yang mempunyai dua muka munafik untuk dapat dipercaya. Oke teman-teman, untuk yang kedua ini kita akan baca lagi bersama-sama. Lalu temanya tukang fitnah. Lalu nanti kita masuk ke isi hadisnya, karena hadis ini cukup panjang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum? Qalu bala. Qala alladina idza ru'u dzikrillah afala ukhbirukum bi syirarikum? Qalu bala. Qala al-masyauna bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna al-bura al-anata. Nah, artinya Nabi SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang orang yang terbaik di antara kalian? Mereka menjawab, tentu. Beritahu tentang Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang yang apabila mereka diceritakan tentang orang lain maka dia mengingat Allah. Maukah kalian saya beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Mereka menjawab, tentu. Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang yang menyebarkan fitnah, mengadu domba, orang yang merusak kasih sayang, orang yang saling menyayangi, dan orang-orang yang bebas melakukan zina. Dan untuk tema yang terakhir, yaitu orang yang suka menyebarkan keburukan. Kita bacakan juga hadisnya. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Amran bin Tabiyan an Abi Yahya Hakim bin Sa'id qala sami'tu Aliyun yaqul la takunu ujulan Bi'a budurun fa in min waraikum bala'an mubarahan mumlihan wa umuran mutamahilatan ruduhan. Yang artinya Abdullah bin Muhammad menceritakan pada kami, Sufyan menceritakan pada kami dari Imran bin Dabian dan dari Abu Yahya Hakim bin Sa'id, aku mendengar Ali berkata, janganlah kamu menjadi orang yang tergesa-gesa menyebarluaskan kekejian dan menjadi orang yang tidak dapat menyimpan rahasia, karena di belakangmu terdapat bencana dahsyat yang membuat orang gelisah, dan terdapat beberapa fitnah yang besar dan berat. Yang kedua, hadatsana Bishr bin Muhammadin qala hadatsana Abdullah qala hadatsana Israil bin Abi Ishaq an Abi Yahya an Mujahid an Ibni Abbasin qala idza aradta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyuba nafsika.
Bishr bin Muhammad menceritakan pada kami, Abdullah menceritakan pada kami, Israil bin Abu Ishaq menceritakan pada kami dari Abu Ishaq dari Abu Yahya dan Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata, jika engkau hendak membuka aib saudaramu, ingatlah akan aib dirimu. Teman-teman, bisa kita simpulkan dari sini bahwa bukanlah akhlak seorang mukmin kalau ia masih suka melaknat orang lain, karena sudah kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu selalu menjaga tutur katanya dalam berbicara dengan orang lain. Al-Imran ayat 52 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekalinya kamu bersikap kasar, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari diri sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Andai kata Nabi berkata kasar dan tidak lemah lembut, niscaya orang yang diajak Nabi akan lari menjauh. Mereka tidak akan terkesan dan berkenan untuk masuk Islam. Oke, kita lanjut ke yang hadis yang kedua. Nama hadis ini. Nah, bisa dari sini dituliskan laisal mu'min bit-ta'an. Nah, bit-ta'an ini sendiri yang artinya orang yang suka menurunkan kehormatan orang lain. Orang dengan cara mencela dan mengunjing. Ini sudah menyontohkannya kepada kita bahwa janganlah suka mengunjing orang lain atau menurunkan derajat kehormatan orang lain. Dalam hadis ini bahwa orang itu mukmin, orang itu belum dikatakan mukmin apabila dia suka melaknat. Dan perlu kita tahu teman-teman, dakwah mestinya dimulai dengan jiwa-jiwa yang memiliki hati yang lembut dan melampiaskannya dengan ucapan yang santun, bukan dengan perkataan yang isinya menyakiti hati orang lain atau merendahkan orang lain. Seberapa tingginya pun derajat Rasul di mata Allah, beliau tidak pernah merendahkan orang lain, baik dengan perbuatan apalagi melalui lisannya. Nah, teman-teman, untuk hadis selanjutnya dijelaskan bahwa jangan kita mempercayai orang yang memiliki dua muka atau orang munafik. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari hadis yang ketiga ini bahwa janganlah kita mempercayai orang yang memiliki muka dua atau orang yang munafik. Dalam orang munafik ini memiliki sifat yaitu khianat, dusta, dan apabila dia berselisih dia akan berlaku zalim. Maka janganlah kita mempercayai orang munafik. Kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu tukang fitnah. Di dalam isi kandung hadis ini, di isi hadis ini ada kata-kata al-masya'u bin namimah, yang artinya orang yang selalu membawa berita atau cerita dari seseorang kepada orang lain. Dan ada lagi kalimat bagun, yang artinya menyebabkan kerusakan di antara manusia. Ada lagi anata ini artinya kerusakan, dosa, atau kebinasaan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dalam hadis ini tentang tukang fitnah itu bahwa dalam hadis ini Rasul menjelaskan tentang dua sifat manusia atau dua kategori manusia. Yang pertama orang terbaik dan yang kedua orang yang terburuk di antara kalian. Nah, kalau yang pertama itu orang yang terbaik apabila contohnya misalnya ada yang menggosip, nah dia mengingat Allah, nah itu adalah contoh yang orang yang terbaik. Nah, kalau orang terburuk itu orang yang suka gosip, orang yang suka ngomongin orang, nah itu dijelaskan di dalam hadis ini, itu adalah orang yang terburuk. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus menjauhi apa yang dinamakan fitnah atau suka gosipin orang. Karena Allah berfirman di surat An-Nur ayat 19 yang artinya siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim pada orang lain diancam dengan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi jika cerita yang kita ceritakan itu adalah cerita yang bohong dan kita menyakiti perasaannya. Rasulullah SAW menjarang kita untuk hidup rukun sesama umat Islam. Oke, kita lanjut ke tema selanjutnya, yaitu orang yang suka menyebarkan keburukan. Dari pertama kita lihat ada kalimat ujulan yang artinya orang-orang yang suka buru-buru. Ada lagi madabi'a yaitu terlalu sering menceritakan orang lain. Kalau ada lagi budur, tidak sanggup menyembunyikan kejelekan dirinya. Murihan itu adalah mubarihan, kesulitan atau kejelekan adab. Mumrihan, orang yang selalu dibuat gelisah. Mutamahilah itu adalah orang yang kepanjangan membuat fitnah. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari hadis ini, menurut saya hadis ini bersinambungan dengan hadis tukang fitnah. Sama sih, kayak suka menyebarkan gosip-gosip itu yang kurang baik. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwa banyak sekali bencana di balik orang yang suka menyebarkan atau suka terburu-buru untuk gosip gitu, kayak bisa hikmahnya bahwa janganlah kita menjadi orang yang suka menyebarkan gosip-gosip. Sama aja kayak tadi yang tukang fitnah itu. Pokoknya intinya jangan sampai kita tuh menjadi orang yang suka gosipin orang. Apalagi lebih berat lagi itu kalau kita gosipin orang dan itu kebohongan gitu. Ya benar, orang itu cuman kayak apa sih, kita dengan diri orang terus cerita lagi, itu bahaya sekali teman-teman. Kedua ini di dalam tema orang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci orang lain, itu janganlah kita suka gosip, karena di dalam Quran itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang-orang yang gemar menghujat, berkata-kata buruk, dan yang suka tidak menjaga omongannya. Mungkin cukup sekian pembahasan 3 hadis adab mufrad ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.